A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Amanda Borusili Tonga. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dengan NIM 3222121004. Nah, di sini saya akan menuntaskan tugas dari mata kuliah Strategi Inovasi Pembelajaran Sejarah, yang dimana dosen pengampunya itu adalah Bapak Ricu Siddiq, yang dimana tugasnya itu membuat video 3 dimensi. Nah, di sini di dalam video ini saya akan memberikan tema videonya itu mengenai 10 kerajaan pertama yang ada di Indonesia. Adapun kerajaan Islam pertama di Indonesia, yang pertama itu adalah salah satunya Kerajaan Perlak atau Kesultanan Perlak. Kerajaan Perlak atau juga yang dikenal dengan Kesultanan Perlak adalah kerajaan Islam di Indonesia yang didirikan pada 840 Masehi. Kerajaan Perlak ini terletak di daerah Perlak, Aceh Timur. Ketika itu, wilayah Perlak banyak dikunjungi oleh para pedagang yang berasal dari Arab, Gujarat, dan Persia karena mampu memproduksi kayu perlak yang menjadi bahan baku dari kapal. Kedatangan para pedagang dari Timur Tengah itu lantas membuat perkembangan Islam di Perlak berkembang dengan pesat. Sebab beberapa wanita lokal menikah dengan para pedagang muslim pendatang. Alhasil muncullah kerajaan Perlak yang pertama kali dipimpin oleh Alaiddin Syed Maulana Aziz Shah. Kerajaan Perlak berdiri cukup lama, yaitu dari periode 840 Masehi hingga 1292. Pada akhir masa kejayaannya, kerajaan Perlak dipimpin oleh Muhammad Amir Syah yang merupakan mertua dari sosok penting di kerajaan Samudra Pasai, yaitu Malik Saleh. Peninggalan dari kerajaan Perlak adalah makam dari salah satu raja bagian kerajaan Perlak, yaitu Benoa, yang diketahui berada di Sungar Trenggulon. Berdasarkan penelitian batu nisan makam tersebut, diperkirakan dibuat pada abad ke-11 Masehi. Nah, selanjutnya itu adalah Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate atau yang juga dikenal dengan Kerajaan Gapi, sesuai dengan namanya, kerajaan ini terletak di wilayah Ternate, Maluku Utara. Kerajaan Ternate pertama kali didirikan oleh sosok bernama Sultan Marhum pada tahun 1257. Kerajaan Ternate menjadi salah satu kerajaan tersukses di Maluku karena mereka menjadi salah satu sumber rempah-rempah terbesar. Oleh karena itu, selain menyebarkan agama Islam, kerajaan Ternate juga berdagang rempah-rempah sebagai mata pencaharian. Salah satu pemimpin dari kerajaan Ternate yang paling terkenal adalah Sultan Babullah, putra dari Sultan Harun yang juga pernah menjabat sebagai pemimpin kerajaan Gapi. Sultan Babullah berhasil membawa kerajaan Ternate meraih kejayaannya. Kerajaan Ternate ini menjadi salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia. Adapun beberapa peninggalan kerajaan Ternate, salah satu contoh peninggalannya itu adalah makam Sultan Babullah, Masjid Sultan Ternate, Keraton Kesultanan Ternate, serta Benteng Toluko. Nah, selanjutnya adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai pertama kali didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh atau yang dikenal dengan nama Maurya Silu. Kerajaan Samudra Pasai pertama kali didirikan pada tahun 1267 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sultan Malik Al-Saleh merupakan putra dari Muhammad Amir Syah yang merupakan raja dari kerajaan Perlak. Oleh karena itu, kerajaan Samudra Pasai ini merupakan gabungan dari kerajaan Perlak dan kerajaan Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini menjadi salah satu kerajaan Islam tersukses di Nusantara.
dikarenakan Samudra Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, Samudra Pasai didatangi oleh para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, India, bahkan sampai Tiongkok. Bahkan Samudra Pasai mengeluarkan mata uang dirham atau emas murni untuk menjadi alat tukar resmi. Pada akhirnya, kerajaan Samudra Pasai runtuh pada tahun 1521, dikarenakan adanya konflik internal, yaitu perebutan kekuasaan dan juga perang saudara. Selain itu, mereka juga diserang oleh Portugis. Adapun beberapa peninggalan bersejarah dari Samudra Pasai yang ditemukan adalah seperti makam raja-raja di Kampung Gaudong, Aceh Utara, dirham, cakradonya, dan naskah surat Sultan Zainal Abidin. Nah, selanjutnya adalah Kerajaan Goa. Kerajaan Goa pertama berdiri sekitar tahun 1300 di wilayah Sulawesi Selatan. Kerajaan ini juga menjadi salah satu kerajaan yang paling memiliki perkembangan yang pesat, terutama saat bergabung dengan Kerajaan Talo pada abad ke-16. Gabungan dua kerajaan itu kemudian dipimpin oleh Sultan Alauddin dan memilih agama Islam sebagai agama resminya. Letak dari kerajaan Goa ini terbilang cukup strategis dikarenakan berada di wilayah jalur pelayaran. Masa kejayaan dari kerajaan Goa terjadi ketika dipimpin oleh cucu dari Sultan Alauddin, yaitu Sultan Hasanuddin. Nah, masyarakat dari Goa sendiri memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, pedagang, dan juga membuat kapal pinisi. Adapun peninggalannya yaitu tempat wisata seperti Istana Tamalate, Masjid Tua Katangka. Nah, yang kelima itu adalah Kesultanan Malaka. Kesultanan Malaka adalah kerajaan Islam Melayu yang terletak di Malaka. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1405 oleh seorang bernama Parameswara. Pada awalnya, masyarakat dari Malaka bukanlah seorang Muslim, tetapi dengan berkembangnya kepemimpinan kerajaan Malaka, masyarakat mulai ikut menganut agama Islam. Kerajaan ini juga dikenal menguasai jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka pada abad ke-15. Kerajaan Malaka terakhir kali dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah. Kerajaan ini lantas runtuh karena mendapatkan serangan dari Portugis pada tahun 1511. Penyerangan Portugis terhadap kerajaan Malaka ini lantas menjadi awal mula serangan militer dari Eropa ke Nusantara. Peninggalan dari kerajaan Malaka adalah Masjid Baitur Rahman Aceh dan Masjid Agung Delhi. Yang keenam adalah Kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan Islam Cirebon pertama kali didirikan pada tahun 1430 oleh Pangeran Walang Sungsang. Kerajaan ini diketahui terletak di pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat. Kerajaan Islam Cirebon disebut-sebut sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Salah satu pemimpin paling terkenal dari Kerajaan Islam Cirebon adalah Sunan Gunung Jati, yang merupakan keponakan dari Pangeran Walang Sungsang, yang merupakan Sultan Cirebon I. Pada masa keruntuhannya, Kerajaan Cirebon terbagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Kesepuhan dan Kesultanan Kanoman. Peninggalan dari Kerajaan Cirebon antara lain adalah Keraton Kesepuhan Cirebon, Keraton Keprabon, dan patung harimau putih. Nah, yang ketujuh adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1478 saat Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan dan dipimpin oleh Raden Patah. Selain pertama di Pulau Jawa, kerajaan ini juga menjadi salah satu kerajaan terbesar di Pulau Jawa. Kerajaan Demak ini juga diketahui sebagai kerajaan yang paling berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Hal itu disebabkan karena Kerajaan Demak mendapat dukungan dari 9 tokoh penyebar agama Islam yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Raja-raja dari Kerajaan Demak yang paling tersohor adalah Raden Patah, Pati Unus, Sultan Trenggono, Sunan Prawoto, dan Arya Penangsang. Kerajaan Demak akhirnya runtuh karena adanya perang saudara yang dilakukan oleh Sultan Trenggono dan Pangeran Surowijoyo. Akhirnya kerajaan ini benar-benar runtuh. Setelah pemberontakan Jaka Tingkir,
Adapun peninggalan dari Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijaga, Lawang Bledek, Dampar Kencana, Sokoguru, dan Surya Majapahit. Nah, yang kedelapan adalah Kerajaan Islam Banten. Kerajaan Islam Banten didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan putra dari pimpinan Kerajaan Islam Cirebon, Sunan Gunung Jati pada tahun 1526. Kerajaan ini juga menjadi salah satu kerajaan yang melawan VOC yang melakukan monopoli perdagangan. Perlawanan kala itu dipimpin oleh salah satu pemimpin paling terkenal dari Kerajaan Banten, yaitu Sultan Agung Tirtayasa. Runtuhnya kerajaan ini juga dipicu karena adanya perang saudara yang dilakukan oleh anak dari Sultan Agung Tirtayasa yang ingin merebut jabatan ayahnya. Kerajaan Banten juga mengembangkan seni bela diri khas Banten yang disebut juga dengan debus. Peninggalan lain dari Kerajaan Banten adalah Masjid Agung Banten, Banten Spillwich, dan juga Keraton Surawason. Nah, yang kesembilan adalah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kerajaan yang berdiri setelah Kerajaan Demak runtuh. Kerajaan ini pertama kali didirikan oleh Jaka Tingkir alias Sultan Hadiwijaya. Ketika itu, Jaka Tingkir memindahkan seluruh kekuasaan dan benda pusaka dari Kerajaan Demak ke Pajang setelah merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang. Kerajaan ini berperan dalam penyebaran Islam di pedalaman wilayah Jawa. Keberhasilan dari Jaka Tingkir kemudian melebarkan sayap sampai ke Madiun, Blora, dan Kediri. Peninggalan sejarah dari Kerajaan Pajang adalah Pasar Laweyan, makam Jaka Tingkir, dan kompleks makam para pejabat Pajang. Nah, yang terakhir adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1588 di wilayah Kota Gede, Yogyakarta. Kerajaan ini pertama kali didirikan oleh dua tokoh, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Selah. Kerajaan ini didirikan sebagai hadiah yang diberikan Kesultanan Pajang terhadap Ki Ageng Pemanahan atas jasanya. Raja pertama dari Kerajaan Mataram Islam adalah Raden Masutawijaya alias Panembahan Senapati, yang merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan. Kerajaan Mataram Islam mengalami masa kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Agung. Ketika itu, Sultan Agung berhasil menguasai nyaris seluruh tanah Jawa dan juga membantu perlawanan terhadap VOC bersama Kerajaan Banten dan Cirebon. Keruntuhan dari Kerajaan Mataram terjadi karena konflik internal yang menyebabkan terjadinya pembagian wilayah kekuasaan. Saat ini wilayah kekuasaan itu diketahui sebagai Kesultanan Yogyakarta dan Kasusunan Surakarta. Pembagian wilayah kekuasaan itu tercantum dalam perjanjian yang diberi nama dengan Perjanjian Giyanti. Peninggalan sejarah dari Kerajaan Mataram Islam adalah masjid-masjid besar yang tersebar di wilayah Yogyakarta dan Surakarta, seperti Masjid Kota Gede, Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Patok Negara Sultani Plosu Kuning, Masjid Agung Surakarta, serta Masjid Al-Fatih Kepatihan Solo. Aksara Hanakaraka juga merupakan peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam. Baik, sekian dari tugas saya mengenai pembuatan video 3 dimensi yang bertemakan dengan Kerajaan Islam pertama di Indonesia. Saya mohon maaf bila ada perkataan saya atau cara penyampaian saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.